Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana memperbesar gaya gesek? Nah, upaya-upaya apa yang perlu kita lakukan untuk memperbesar gaya gesek akan kita bahas pada episode yang kedua. Selamat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada siang hari ini dan kita akan melanjutkan pembahasan kita pada episode yang pertama yang lalu, yaitu terkait pembahasan mengenai slippery atau jalan licin. Pada pembahasan yang pertama kita sudah membahas bahwa gaya gesek antara ban dengan jalan merupakan sahabat kita dalam rangka mengendalikan bahaya. Gaya gesek berguna untuk kita untuk mengurangi kemungkinan roda atau ban tergelincir, sehingga arah kendaraan masih bisa kita kendalikan. Pada episode yang pertama kita sudah sampai pada pertanyaan bagaimana memperbesar gaya gesek. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita kembali ke persamaannya dulu, di mana gaya gesek atau Fg sama dengan mu dikali N, atau koefisien gesek dikali gaya normal. Gaya normal sama dengan W, atau sama dengan M dikali G. Maka kalau kita substitusi besar W terhadap persamaan gaya gesek, maka bentuknya menjadi gaya gesek sama dengan mu dikali M dikali G. Nah, dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa ada 3 variabel yang berbanding lurus dengan gaya gesek, yaitu mu, kemudian yang kedua adalah massa M, dan yang ketiga adalah percepatan gravitasi bumi atau G. Nah, artinya karena berbanding lurus, maka semakin besar ketiga variabel ini, maka akan semakin besar gaya gesek. Berarti kita harus memperbesar ketiga variabel ini. Nah, yang pertama kita lihat percepatan gravitasi bumi, yang biasanya besarannya adalah 9,8 atau 10 meter per detik kuadrat. Nah, untuk variabel percepatan gravitasi bumi, ini udah given. Tidak bisa kita apa-apain lagi, tidak bisa kita rubah. Nah, berarti udah konstan G. Kemudian yang kedua adalah M, massa. Berarti semakin besar massa akan semakin besar gaya gesek. Betul. Kalau begitu kita muatin saja kendaraan angkut kita ini sebesar-besarnya. Nah, ini yang jadi masalah sahabat dunia tambang kita. Karena memperbesar massa akan memperbesar gaya gesek. Akan tetapi setiap kendaraan angkut punya kapasitas maksimum yang biasa disebut sebagai GVW atau GCW, Gross Vehicle Weight atau Gross Combination Weight. Biasanya GVW digunakan untuk fixed truck, ya, fixed truck atau yang memikul bebannya. Sedangkan GCW biasanya digunakan untuk trailer atau kendaraan angkut yang menarik muatannya. Nah, kita dibatasi dengan itu. GVW atau GCW adalah berat maksimum yang bisa dipikul atau yang bisa ditarik oleh sebuah kendaraan angkut beserta berat badannya sendiri, beserta berat kendaraannya sendiri. Bahkan beratnya si operator atau si supir pun udah masuk di situ. Misalnya Hino FM 260 misalkan disebut misalnya GVW-nya 26 ton. Maka 26 ton lah berat beban yang bisa dipikul oleh Hino tersebut, termasuk berat vesselnya, termasuk berat truknya, cabin and chassis, termasuk berat supirnya. Nah, kita dibatasi oleh GVW dan GCW. Artinya, dan kendaraan angkut itu sahabat dunia tambang kita kalau dioperasikan di tambang selalu diarahkan, selalu digunakan supaya produktivitas tinggi, selalu penggunaannya pada beban maksimum. Artinya tidak bisa lagi kita tambah. Maka G sudah konstan, ya, percepatan gravitasi bumi, massa sudah mentok, tidak bisa lagi kita perbesar. Maka satu-satunya variabel yang bisa kita perbesar adalah koefisien gesek, ya, koefisien gesek. Nah, pertanyaannya bagaimana memperbesar koefisien gesek? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bisa memilih treat ban atau kembangan ban kalau bahasa umumnya, ya, di mana kembangan ban itu ada beberapa jenis, ada berbentuk rib, lug, rib and lug, atau juga block, ya, masing-masing ada kegunaannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk memperbesar koefisien gesek adalah meningkatkan kekasaran permukaan jalan.
Karena semakin kasar jalan itu, maka tentunya koefisien gesek semakin besar. Sehingga gaya gesek bisa semakin besar. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah memperbesar permukaan gesek. Memperbesar permukaan gesek. Artinya apa? Karena semakin luas permukaan yang bergesekan, maka akan semakin besar resultan dari gaya gesek. Maka kita bisa memilih ban yang lebar tapaknya misalnya. Nah, contohnya misalnya kalau kita lihat ban yang digunakan pada Formula 1, balap Formula 1. Kalau kita lihat hampir tanpa tread, tanpa kembangan. Nah, karena kalau menggunakan kembangan atau tread berarti ada bagian yang tidak bersentuhan dengan jalan. Nah, kalau kita lihat di balap Formula 1 hampir tanpa tread. Artinya hampir semua permukaan ban itu bersentuhan dengan jalan. Tentunya untuk meningkatkan gaya gesek. Karena semakin besar gaya gesek tadi, maka akan semakin besar juga kontrol kita terhadap kendaraan itu. Sehingga kemungkinan tergelincir menjadi semakin kecil. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita untuk memperbesar gaya gesek. Sekali lagi, ada 3 variabel yang berbanding lurus dengan gaya gesek, yaitu yang pertama koefisien gesek, massa, dan percepatan gravitasi bumi. Akan tetapi untuk percepatan gaya gravitasi bumi, kemudian massa sudah tidak bisa lagi kita apa-apain. Ya, percepatan gravitasi bumi sudah konstanta, ya. Kemudian massa sudah tidak bisa lagi kita tambah karena mentok dengan kemampuan kendaraan angkut kita, GVW dengan GCW. Dan yang ketiga koefisien gesek, hanya ini yang bisa kita utak-atik. Ya, caranya tadi bisa dengan memilih tread ban yang sesuai, meningkatkan kekasaran permukaan jalan, dan memperbesar luas permukaan yang bergesekan. Nah, baik sahabat dunia tambang kita, sampai di sini episode kita yang kedua dalam rangka pembahasan slippery. Dan nantikan terus sampai episode yang ketiga. Di episode yang ketiga nanti kita juga akan membahas apa kata peraturan terkait dengan slippery. Baik, terima kasih atas kebersamaannya dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.